Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Sunardi MPD dan Bapak Edi Wiharjo SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran. Di sini kami dari kelompok 4 dengan saya Adila Putri Devi Andani dengan NIM 21021010109. Saya Aulia Jiza Maharani Al-Faruq dengan NIM 21020101014. Saya Wahyu Fatin Khairia dengan NIM 2102101011021. Dan teman kita yang masih proses dan teman kita yang masih mungkin ada terkendala jaringan bernama Sinta Ayu Suryana dengan NIM 21021010109. Di sini kami akan membawakan materi mengenai etnomatematika. Yang pertama yaitu pengertian etnomatematika, yang kedua pengertian budaya dan unsur-unsur budaya, yang ketiga kajian dalam etnomatematika, yang keempat tujuan etnomatematika, yang kelima penerapan etnomatematika, dan yang keenam kelebihan dan kekurangan etnomatematika. Yang pertama yaitu pengertian etnomatematika. Menurut Aprori 2020, etnomatematika adalah suatu praktik pendekatan pembelajaran dengan mengintegrasikan karakter dan literasi dalam pembelajaran matematika menggunakan media berupa budaya yang ada di sekitar siswa. Kemudian pengertian budaya dan unsur-unsur budaya. Pengertian budaya adalah segala hasil karya dari akal budi masyarakat yang telah turun-temurun menjadi warisan ke generasi selanjutnya. Kemudian unsur-unsur budaya menurut Kunchara Ningrat dengan menggunakan istilah universal ada 7 unsur kebudayaan meliputi sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem kekerabatan dan organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem religi, dan sistem kesenian. Selanjutnya yaitu kajian dalam etnomatematika. Lanjut. Kajian dalam etnomatematika yaitu yang pertama lambang, konsep, prinsip, dan keterampilan matematis yang ada pada kelompok bangsa, suku, ataupun kelompok masyarakat lainnya. Yang kedua, perbedaan ataupun kesamaan dalam hal-hal yang bersifat matematis antara suatu kelompok masyarakat dan kelompok lainnya, dan faktor-faktor yang ada di belakang perbedaan atau kesamaan tersebut. Ketiga, hal-hal yang menarik atau spesifik yang ada pada suatu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat tertentu, misalnya cara berpikir, cara bersikap, cara berbahasa, dan sebagainya, yang ada kaitannya dengan matematika. Yang keempat, yaitu berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat yang ada kaitannya dengan matematika, misalnya seperti literasi keuangan, finansial literasi, dan kesadaran ekonomi awareness, keadilan sosial, social justice, kesadaran budaya, cultural awareness, demokrasi, dan kesadaran political awareness. Lanjut. Adapun tujuan dari etnomatematika, yaitu yang pertama, mempermudahkan pemahaman terhadap matematika. Dengan penerapan etnomatematika, pembelajaran matematika bisa lebih disesuaikan dengan konteks siswa dan masyarakat, sehingga matematika bisa lebih mudah dipahami karena tidak lagi
dipersepsikan sebagai suatu yang asing di dalam diri siswa atau masyarakat tersebut. Yang kedua, mengoptimalkan manfaat matematika di kehidupan. Dengan penerapan etnomatematika, aplikasi dan manfaat dari matematika di kehidupan siswa atau masyarakat akan jauh lebih optimal. Selanjutnya, kelima, penerapan etnomatematika. Selanjutnya, di sini kami mengambil contoh penerapan etnomatematika dalam budaya Madura. Pada masyarakat Madura terdapat aktivitas pembilang dengan menggunakan basis bilangan 10. Adapun bilangan tersebut dijelaskan melalui tabel berikut. Lambang bilangan 10, istilah dalam bahasa Madura yaitu sajina, yang sa itu dari kata setong yang artinya satu dan jina puluhan. Lambang bilangan 20, istilah dalam bahasa Madura yaitu dujina, yang arti du itu dari kata dua yang artinya dua dan jina adalah puluhan. Lambang bilangan 30, istilah dalam bahasa Madura yaitu telok jina, 40 4 jina, 50 lemak jina, 60 6 jina, 70 petong jina, 80 belung jina, 90 sangang jina. 2. Pada motif batik Madura terdapat garis lurus, garis lengkung, garis sejajar, simetris, titik, sudut, persegi panjang, segitiga, lingkaran, jajar genjang, dan konsep kesebangunan. Sehingga konsep-konsep matematika yang terdapat dalam motif batik Madura ini dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan budaya lokal yang memuat matematika. Ketiga, pada bahasa Madura, alat ukur alternatif yang digunakan hampir sama dengan yang digunakan oleh beberapa suku pada umumnya, yakni dengan menggunakan jengkal atau kelan dalam bahasa Madura, tapak tangan atau tebah dalam bahasa Madura, depa langkah kaki, tengkah dalam bahasa Madura. Slide selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah yang keenam, kelebihan dan kekurangan etnomatematika. Yang pertama, kelebihan. 1. Siswa dapat mengenal dan melestarikan budaya sekaligus belajar matematika. Yang kedua, siswa dapat menghubungkan matematika dengan kegiatan di kehidupan sehari-hari. Mohon maaf, itu terdapat kesalahan pengetikan. Lalu yang ketiga, siswa termotivasi untuk lebih semangat belajar matematika karena mereka mengerti manfaat dan implementasi matematika di kehidupan sehari-hari. Kemudian kekurangan. Yang pertama, sedikit bahan ajar tentang matematika yang berbasis kebudayaan di dalam kelas. Yang kedua, sedikit instrumen penilaian yang tepat untuk pendekatan pembelajaran ini. Dan yang ketiga, banyak terjadi kebingungan antara pembelajaran multikultural dan etnomatematika. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bisa dilanjutkan ke kelompok kedua ya? Izin share screen ya Bapak. Silakan. Apakah sudah terlihat?